Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan teman saya akan mempresentasikan hasil deploy dari tugas proyek RPL kami. Di sini nama judul tugas proyeknya itu Klinik Mutiara. Di sini sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Chandra Oren Khairul Akbar dengan NIM 2300018057 dan ada teman saya. Devin Noralim dengan NIM 2300018052. Dan di sini kita akan masuk langsung ke tahap deploy-nya atau langkah-langkah kita untuk mendeploy. Oke, di sini kita lanjut masuk ke tahap deploy. Yang pertama, software yang kita gunakan itu ada Infinity Free. Kenapa menggunakan Infinity Free? Karena ya mudah tampilannya. Dan juga di sini lanjut masuk ke pembuatan akun. Jika belum ada akun, kita harus membuat akun dulu. Berhubung kita udah ada, jadi kita di sini udah ada klinikmutiara.site.de. Kita langsung masuk aja. Nah, sebelum masuk itu kita harus memasukkan beberapa overview, hosting dan lain-lain. Karena di sini pembahasan saya itu untuk membahas MySQL database-nya. Jadi kita langsung masuk ke MySQL-nya. Langsung masuk ke PHP MyAdmin. Oke, di sini lanjut ke dalam MySQL yang kita pakai. Di sini tuh ada 4 tabel. Pertama ada tabel jadwal, kedua ada pasien, ketiga ada rekam medis, keempat ada user. Fungsi tabel ini berbeda. Yang pertama kita akan bahas yaitu tabel jadwal. Kita buka dulu. Nah, tabel jadwal ini untuk membuat informasi nama, nomor antrian, waktu pendaftaran, jenis terapi yang dipilih, habis itu terapis atau dokter yang menangani pasien itu, statusnya, dan juga dibuat kapan. Jadi ini tuh informasi sebelum kalian mendaftarkan diri ke dalam website kita. Lanjut, yang kedua, di sini ada tabel pasien ya. Tabel pasien ini berfungsi untuk jika kalian telah mendaftarkan diri ke dalam website kita, karena nanti akan ada beberapa tampilan sebelum kalian masuk ke dalam dashboard website kita. Nah, yang pertama di sini tuh ada nomor rekam medis ya. Di sini tuh setelah kalian daftar, kalian akan mendapatkan nomor rekam medis ini. Habis itu ada password yang kalian buat, habis itu ada nama, ada NIK, ada nomor BPJS, ada jenis kelamin, usia, alamat, nomor telepon, foto profil, dan juga tanggal daftar kalian itu tanggal berapa aja. Jadi di sini tuh untuk informasi setelah kalian login aja. Oke, lanjut. Di sini kita akan masuk ke table rekam medis. Nah, kenapa di table rekam medis ini kosong? Karena yang kalian tahu di sini kita belum isi, jadinya makanya belum ada isinya. Tapi untuk isi yang akan bisa muncul itu ada ID pasien, tensi, intinya semua hal-hal yang berhubungan dengan rekam medis itu akan terdaftar di sini gitu. Jadi yang mengisi ini itu adalah dokternya, bukan dari pasien itu sendiri. Makanya masih kosong. Lanjut yang terakhir itu ada table user. Nah, table user ini untuk admin, teman-teman ya. Jadi ini tuh untuk berfungsi untuk login admin yang berisikan tuh nama lengkap, user password, role dan juga last login. Ya. Jadi di sini tuh untuk tempat kita mengisikan data atau username dan password jika kita adalah admin, teman-teman ya. Jadi ya mungkin segitu aja dari presentasi saya yang bagian MySQL ini. Setelah itu akan dipresentasikan oleh teman saya. Oke, baik. Saya akan melanjutkan dari teman saya yang tadi menjelaskan MySQL dan sekarang saya akan menjelaskan untuk memasukkan file projectnya itu ke hostingnya. Eh, Seperti yang kalian lihat, di sini ada file. Kita masuk ke file manager. Nah, setelah masuk ke file manager, di sini ada beberapa. Kita fokus saja ke htdocs-nya aja. Nah, di sini udah ada berapa file PHP yang kayak seperti dashboard, data pasien, indeks, jadwal ini untuk di bagian admin dan sedangkan pasien yang untuk pasien tuh ada di sini. Nah, di sini ada booking yaitu untuk membooking jadwal, cek riwayat untuk mencetak hasil kita berobat. Terus ada dashboard pasien ini untuk dashboardnya. Lalu ada kelola booking. Di sini tuh untuk menghapus atau mengubah yang telah kita booking tadi.
terus ada login pasien, logout, terus ada proses batal, ada register sama update profile. Di sini untuk kita memasukkan seperti BPJS, nomor HP dan sebagainya. Untuk yang admin juga ada dashboard, terus data pasien, indeks, jadwal, terus ada login, logout, ada proses jadwal, proses RME, terus proses selesai, terus riwayat RME sama RME. Nah, untuk di indeks itu ada tampilan awal untuk kita login, yaitu kita maunya login untuk admin atau login untuk pasien. Dan kalau untuk admin dia akan langsung masuk ke login.php. Mungkin kita langsung saja ke tampilan websitenya aja. Ini kita kembali dulu ke overview, terus kita ke view website. Nah, di sini adalah tampilan awal dari website kita. Nah, di sini ada beberapa tampilan, yaitu ada masuk sebagai pasien atau daftar, terus ada login untuk admin. Kita login untuk admin aja dulu. Nah, di sini ada tampilan. Kita disuruh masukkan username sama password. Kita masukkan username-nya, terus password-nya. Nah, itu salah kan, Mas? Kenapa salah, teman-teman? Ya berarti kita akan melihat nih database-nya, database dari admin itu. Apakah sesuai atau enggak? Berhubung ini salah, kita akan melihat database yang benarnya di login admin ini. Oke, langsung, Mas. Seperti yang tadi, ya, tabelnya itu berada di user untuk yang admin. Di situ ada username-nya itu admin. Nah, kita langsung masukkan. Tadi kan admin. Kita langsung coba aja di sini, teman-teman, untuk melihat kebenarannya, benar apa enggak. Nah, di sini udah benar masuk, teman-teman. Jadi sesuai dengan database MySQL kita tadi. Apa yang dimasukkan itu yang benar di MySQL. Lanjut, Mas. Nah, seperti yang kalian lihat, di sini adalah dashboard utama untuk admin. Di sini ada beberapa, yaitu ada total pasien ada berapa gitu. Dia di sini ada 2. Kenapa ada 2? Kita balik lagi ke database itu sendiri. Coba, Mas. Kembali dulu ke sebelumnya. Di sini kita masuk ke bagian pasien. Kenapa pasien? Karena itu yang udah terdaftar gitu, makanya ada datanya. Di sini kelihatan jelas ya. Kita patokan ada di ID, teman-teman. ID-nya di sini kan ada 2. Jadi yang terinput di website kita itu ya ada 2 pasien gitu. Sekali lagi itu benar ya, teman-teman, sesuai dengan website yang ada di database. Jadi selaras, teman-teman. Oke, terus di sini ada juga pasien hari ini. Nah, ini kenapa 0? Karena untuk hari ini belum ada pasien. Terus ada antrian, dia 0 juga karena belum ada antrian. Terus ya seminggu ini, nah di sini juga kita belum ada pasien. Terus kita ke data pasien. Nah, ini adalah data pasien yang telah ada di database tadi. Terus kita kalau mau tambah pasien, kita klik di sini. Nah, dia akan otomatis ke input medis. Di sini ada beberapa untuk kita inputkan, yaitu jelasin ya. Enggak, udah benar. Kita jelasin ulang. Isi aja, Cok, biar ini kan ada di database-nya. Isi dulu. Oh. Biar terbukti, Cok. Biar real. Oke, keluar.
Oke, setelah kita pencet tadi itu dia akan masuk ke info rekan medis. Di sini ada beberapa yang harus kita isi. Ada nama pasien, tekanan darah. Coba kita masukkan aja dulu. Misalnya nama saya Devin Nur Alim, tekanan darah. Hmm, berhubung saya nggak tahu ini kita isinya terserah aja ya. Misalnya 120/80. Terus suhu tubuh kita di eh, 36 aja. Nah, terus ada hasil pemeriksaan, ada keluhan utama. Di sini kayak keluhan pasiennya itu apa? Misalnya saya sakit kepala. Oke, di sini ada diagnosis medis. Nah, di sini itu adalah hasil analisa. Misalnya itu kita kalau sakit kepala itu biasanya tuh di demam. Nah, terus ada tindakan atau terapi. Tindakannya misalnya itu kita kasih obat atau terapinya itu eh, kita kasih infus. Terus ada resep obat. Em, kita kasih obat paracetamol. Nah, setelah kita isikan ini, bentar teman-teman, ini ada yang salah. Setelah kita isikan, kita tinggal pencet simpan rekam medis. Waduh teman-teman, di sini salah nih. Apakah program kita error? Bukan ya teman-teman ya. Di sini itu karena rekam medis atau pasien yang didaftarkan itu nggak ada teman-teman. Tadi siapa? Teman-teman tahu nggak? Tadi itu kan Devin Nuralim ya. Coba mas, kita akan buka ke database-nya. Apakah ada tuh pasien yang nama Devin Nuralim? Nah, di sini tidak ada teman-teman. Di sini tuh cuma ada dua nama pasien. Yang pertama itu Farhan Nur Iksam dengan nomor RM itu RM0001, sedangkan untuk Siti Amina itu di RM002 teman-teman. Jadi di sini nggak ada tuh daftar pasien yang bernamakan Devin Ali. Makanya website kita nggak mendatakan atau tidak terdeteksi nih pasien tersebut gitu teman-teman. Oke, kita lanjut lagi ke websitenya. Nah, kita lanjut saja ke jadwal terapi. Nah, di sini ada seperti tadi ada jadwal terapi. Nah, di sini ada nama pasiennya itu Farhan Wijan. Dia terapi wicara. Terus statusnya sedang terapi. Nah, kalau udah selesai, kita admin, kita pencet aja selesai. Nah, bakalan ada muncul pop-up seperti ini. Selesaikan sesi. Nah, kita klik aja ya selesai. Nah, maka akan muncul pop-up berhasil. Nah, lalu tampilan di sini juga statusnya udah selesai ya teman-teman. Setelah itu kita ke riwayat RME. Nah, di sini kosong karena nggak ada ya. Oke, mungkin kita coba ke bagian pasiennya. Kita keluar akun dulu. Nah, di sini ada dua kan tadi, ada daftar pasien baru, terus ada masuk sebagai pasien. Nah, sekarang kita karena kita punya akun, kita langsung saja login sebagai pasien. Nah, di sini ada nomor rekam medis. Itu seperti yang tadi itu di database itu ada RM001. Nah, kita masukkan saja RM001. Lalu kita isikan juga passwordnya.
Lalu kita masuk aplikasi. Nah, di tampilan ini adalah dashboard awal dari dashboard pasien ya. Di sini ada ID pasien digitalnya, terus riwayat periksa, terus ada update profile. Nah, di sini ada kayak nomor HP-nya, terus alamat, sama ini BPJS ya teman-teman. Lalu juga ada pemberitahuan misalnya sedang dilayani atau tidak ya, dikarenakan dia tidak ada layanan, jadi dia kosong. Nah, kita ke booking. Nah, di sini ada beberapa tampilan, yaitu ada tanggal periksa, jam layanan, jenis terapi, pilih terapis. Nah, pertama kita masukkan tanggal aja dulu. Misalnya tanggal 19 Juli ya, 2026. Terus kita masukkan maunya sesinya jam 11 siang misalnya ya. Terus konsultasinya kita pilih umum aja. Pilih terapisnya itu Chandra Orian aja. Terus kita konfirmasi. Nah, di sini ada muncul pop-up. Booking berhasil. Nomor antrian Anda adalah 1. Nah, maka dia akan tampil seperti ini. Ada 1 gitu. Ini nomor antrian kita. Nah, bagaimana kita mau membatalkannya? Itu kita ke jadwal. Nah, di sini kan muncul ada jadwalnya. Nah, kita tinggal batalkan saja, teman-teman. Kita klik OK. Oke lagi. Nah, karena tadi kita batalkan, makanya dia tidak muncul lagi ya. Terus di jadwalnya juga kosong. Jika sudah, kita akan logout. Terus kembali ke halaman utama. Oke, ini adalah tampilan utama. Mungkin sekian dari kami. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.